感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立。请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再一问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示。Ya, selamat malam Sesung Sece semua. Sebelum kita lanjutkan Sesung Sece, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Pak Host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。Damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Doa selesai ya. Selamat malam ya Sesung Sece semua. Malam ini bersama saya sebagai moderator dengan Tan Suryanto. Tentu saya tidak sendiri. Malam ini saya akan bersama mitra bajik saya, Suhardi Susyong. Mari kita sapa dulu.
Wan An, Suhardi, Ya, Sesiong. Wan An, Sesiong, selamat malam, Sesiong Soce semua. Sungguh berbahagia kita berjumpa lagi di Sinfasiang ya pada malam hari ini. Ya, ini tadi lagi uber-uberan waktu ya sama hujan ya Sesiong. Betul, banjir besar Sesiong. Saya kira udah mungkin telat ya masuk ke Sinfasiang. Hmm, Ya, ya tapi betul ya. karma baik pada akhirnya dengan upaya akhirnya bisa nyampe juga di rumah. Iya. Hujan deras Ya, Sesiong hari ini. nah ini Sesiong Sardi ini Ya. sebenarnya hari ini tuh ada dua apa mungkin ada dua peringat eh, memperingati ya. Yang satu adalah Hari Mm-mm. Paskah ya, kita lihat ya. Ya, Tentu kita benar. ucapin selamat juga untuk Sesiong Sece yang memperingati Merayakan ya. raya Ya, ya. Nah, tentu semoga senantiasa damai di hati dan bahagia ya. Dan juga tentu ya, hari ini juga adalah Hari Cengbeng ya, saya lihat ya. Nah, betul. Hari Cengbeng ini biasanya tidak luput dari hujan loh Sesiong. Nah, Ya. ini biasanya kita lebih awal hujannya, tapi biasanya Hmm. hari ini hari tepatnya lah ya, biasa Hmm. tanggalnya tuh biasanya sesudah ini bisa hujan besar. Nah, ini Hmm. sering terjadi ya, seiring waktu yang kita lihat ya. Tapi ya tadi saya udah dengar Susam Suardi lagi beruberan dengan hujan. Ya, lepas dari kunjungan kasih Sesio. Iya, iya. Oh, lagi kunjungan kasih ya. Nah, ini Ah, ini ya ada ini kunjungan. ini luar biasa juga ya. Kita apa masih genggam setiap kesempatan ya. Iya, benar. Betul ya, kayak tadi di Citau ya, tadi di Hmm. Koas, saya juga lihat itu fenomena yang kita lihat itu memang mengingatkan kita Sesiong Sabu Ya, bahwa benar. ketidakpastian ini bisa terjadi kapanpun dan ini Hmm. sedang mengingatkan kita juga bahwa jangan tunda lagi. Kalaupun kita masih apa ya punya waktu, kita masih bisa sisihkan waktu, jangan kendorkan. Karena waktu tidak Ya. menunggu kita ya. Kita tiap hari kalau eh, ikut simulasi kita selalu mendengar master mengingatkan terus jangan lengah Hmm. teruslah berbuat kebajikan yang diutamakan itu ya karena waktu juga kalau tidak dipakai pun berlalu gitu. Jadi Ya. ini eh, apa ya kalau saya setiap kali melihat video-video doa itu kan bukan hanya satu video aja ya, tapi banyak itu selalu apa ya membuat perasaan nih apa yang kita bisa lakukan apa yang kita bisa kerjakan selagi kita masih Hmm. bisa ya. Ya. Tadi pagi kita juga ada kunjungan kasih sih. Di kunjungan Hmm. kasih ini juga kita tadi ada melihat satu Hmm. penerima bantuan dia sudah kena TBC gitu. Hmm. Jadi kondisi itu ya TBC ini kan sangat ini ya sirkulasi udara di rumah yang tempat tinggalnya juga kurang memadai. Jadi kita Ya. lihat tuh memang sungguh kasih terkondisi begitu. Tapi apa boleh buat, makanya ini juga mengingatkan kita ya, bahwa kita selalu diingatkan Master harus menjalin jodoh baik dan tidak lupa untuk berbuat kebajikan. Sekurang-kurangnya jangan berbuat jahat. Saya rasa ini yang Ya. utama harus kita perhatikan betul-betul ya. Baik, ini juga mungkin sebagai pembuka ya sosial. Ya. Tapi sebelumnya kita harus kangen ini dulu nih. Ya. Kangen dulu kepada Maria Kristina Seci ya tadi dalam memimpin Christian dan penghormatan kepada Master, tapi tidak lupa kepada host malam ini ya, ada Hmm. Susanti C, ada Om Ciwi Susyong, ada Rosna Wang Suci juga ya. Nah, Ya, tentu benar. tidak lupa juga kepada tim Simulasiang yang bekerja di belakang layar ya, Susyong ya. Ya, tentu kepada Benar. mitra badik saya juga nih, Wah, Susyong yang telah me, kan. apa, apa
menguber-uber juga. waktu juga supaya on time ya. Luar biasa sekali. Ya. Iya. Baik, Sesiong. Uh, Baik, mungkin kita boleh eh, apa mulai bacakan langsung intisari ya. masuk ya. Ya, Nah, Sesiong Suci, baik. Ya, saya persilakan nih ya, sorry baik. semua ya. Kita Ya, kita baik. masuk ke kita. Silakan dibantu host Kang En. Ya, Sutra Teratai episode 99 ya. Kali ini kita sudah masuk ke episode angka ganda ya, 99 bab satu pendahuluan ya. Eh, Judulnya adalah episode ajaran Buddha adalah seperti hujan dan embun. Dengan catatan tangan, 3 rerumputan dan 2 pepohonan, menerima pembahasan sesuai kebutuhan masing-masing. Dari langit turun hujan, dan hujan dapat membasahi bumi. Layaknya Dharma yang dibabarkan oleh Buddha semenjak 40 tahun lampau. Oke, next. Ya, intisari pertama ya. Mempelajari ajaran Buddha, kita harus seperti bumi. Bumi setiap hari mendapatkan siraman nutrisi oleh hujan dan embun, sehingga bumi selalu berlimpah dan mendapatkan banyak manfaat daripadanya. Dharma bagaikan air. Jika tidak ada air, segala sesuatu di atas tanah akan layu. Dengan adanya kandungan air di bumi, baik 3 rerumputan dan 2 pepohonan juga dapat menerima pembahasan sesuai kebutuhan masing-masing. Ketika kita melihat hujan tidak kunjung turun, tidak ada hujan sama sekali, terjadi kekeringan. Semua orang menjadi sangat cemas dan berdoa memohon agar hujan turun. Karena hanya dengan adanya hujan, baru berbagai jenis biji-bijian dan hasil bumi dapat tumbuh untuk menopang kehidupan manusia. Hal ini ingin memberitahu kita bahwa setiap saat kita harus menggunakan batin yang penuh rasa syukur. Hanya dengan Dharma Buddha yang dapat memberi siraman bagi batin kita. Hanya dengan Dharma Buddha yang dapat membuat jiwa kebijaksanaan kita bertumbuh. Ya, terus yang suci yang dari intisari nomor 1 ini yang mungkin bisa saya pahami ya dan sharingkan adalah bahwa kita harus sangat bersyukur ya bahwa kita sudah setidaknya memiliki karma baik ya, di mana dibuktikan kita hari ini bisa berkumpul ya di Sinvasyang mempelajari Dharma Buddha ya. Tidak semua ya makhluk itu bisa memiliki jalinan jodoh yang baik dengan Dharma ajaran Buddha ya. Nah, setelah kita berjumpa dengan Dharma ajaran Buddha, tentunya sikap batin kita ini haruslah layaknya seperti bumi, di mana kita harus ya bisa membuka diri ya untuk menerima siraman ya dharma yang bagaikan air dan hujan atau embun ya dan embun ini begitu ya supaya apa supaya ladang ya atau jiwa kebijaksanaan kita itu bisa tumbuh ladang kita bisa dibasahin kemudian benih kebaikan jiwa kebijaksanaan kita pada akhirnya bisa bertumbuh. Nah, kenapa harus bertumbuh Sesang Suci? Nah, menurut pemahaman saya, hanya kebijaksanaanlah yang bisa memotong akar daripada kilesa atau noda batin, ya atau tidak 3 noda batin yang sebenarnya ini merupakan sumber kalau boleh saya pakai kata ya ketidakselarasan atau kekacauan di muka bumi ini ya 3 noda ini selalu silih berganti menguasai pikiran daripada makhluk sehingga makhluk itu menyimpang ya dalam perbuatannya ya bahkan ucapannya jadi sehingga kalau kita sudah ada jiwa kebijaksanaan maka akar daripada noda batin ini bisa dipotong atau dimusnahkan ya supaya tidak tumbuh lagi ya jadi demikian ya dari saya Sesiung Suci. Nah mungkin dari Sesiung Tan Suryanto ada tambahan dipersilakan kan Sesiung. Ya, kan ini ya, nah, Sesiong Suci ini memang di apa intisari yang pertama ini kan disebutkan Dharma bagaikan air. Nah, hanya dengan Dharma Buddha yang dapat membuat jiwa kebijaksanaan kita bertumbuh. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat begitu pentingnya air di dalam kehidupan kita ya, termasuk tubuh kita loh.
tubuh kita Benar. mungkin kalau kalau kita The kurang air Bluetooth sedikit aja, device is ready to pair. di dalam tubuh kita Device aja kalau is kurang air bagaimana kan? Hmm. Oke. Nah, sekarang di sini disebutkan dharma bagaikan air. Kalau kita lihat di bumi kurang air aja, ini jadi masalah besar. Nah, tapi kalau di dalam batin bagaimana? Nah, coba saya mencoba untuk the mencari Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is successfully. Sekarang ini saya mencoba untuk mencari dalam sutra makna tanpa batas. Ini ada di Tokapin ya, apa bab pembabaran Dharma di sana dikatakan Dharma bagaikan air yang dapat membersihkan noda seperti air sumur, kolam, Hmm. sungai, kali, parit, dan samudra. Semua dapat membersihkan kotoran. Demikian pula air Dharma dapat membersihkan kotoran bersih. Ini sangat penting ya suci. Meski asalnya berbeda-beda, namun sifat air tetap sama. Hakikat Dharma juga demikian tanpa perbedaan. Walau sumber air berbeda-beda, tetapi dapat membersihkan noda, membersihkan kekotoran batin dan tabiat buruk. Nah, Buddha mengajarkan tempat kebenaran mulia, semua dharma ini pada hakikatnya adalah kosong. Nah, kita lihat ya, suci ini memang secara air di tanah kita bisa lihat. Kekurangan air pun jadi masalah. Tapi di dalam batin kita, kalau tidak ada siraman dharma sama saja, kita juga akan mengalami diliputin oleh noda batin yang tebal, ya. Kita lihat aja ya satu tiap hari kalau meja itu kalau kita tidak lap dia punya eh, apa debu ya. Itu kita pakai tangan kita bisa rasakan debu itu ada di tangan kita. Nah, ini kalau tidak dilap 1 minggu bagaimana sosial? Itu pasti udah terasa walaupun kadang-kadang tidak terlihat oleh mata ya, tapi bisa dirasakan oleh tangan. Nah, inilah makanya kekilesan ini harus selalu kita jaga jangan sampai melekat di dalam batin kita sehingga kita sulit untuk keluar dari penderitaan itu. Bukankah kita selalu ingin mencari kebahagiaan? Padahal kebahagiaan itu apakah perlu dicari atau dia datang sendiri? Tapi kalau mau bikin masalah kan juga dari ulah manusia sendiri ya sosialnya. Nah, mungkin akan kita lanjut. Jadi untuk sementara yang saya bisa tambahkan sosialnya. Ya, Ya, mari kita lanjut. Cecil. Poin kedua dari saya sebenarnya. Baik, Ya, sosial benar. saya lanjut ya. Poin kedua, Dharma Buddha mampu menyemburkan bumi batin kita. Namun manusia awam diliputin oleh kegelapan batin dan mendorong seseorang melakukan kejahatan. Beberapa negara di dunia yang umumnya beriklim kering, namun ketika hujan lebat turun justru berubah menjadi bencana besar. Manusia merusak daerah pegunungan dan merusak kemampuan tanah dalam menyimpan air. Kerusakan semacam ini adalah wujud dari ketamakan. Bencana alam terjadi karena perbuatan manusia sendiri. Kita harus dalam jangka panjang memupuk, membina antara langit, bumi, dan manusia. Ketiganya harus selaras. Dalam energi besar antara langit dan bumi, dia membutuhkan kita, manusia dan alam, langit dan bumi, untuk benar-benar sangat harmonis. Jika kita bisa menurutin alam semula jadi dan berjalan sesuai prinsip kebenaran, maka kita akan hidup dengan sangat aman dan tentram. Tapi
Betul ya. Nah, ini yang kedua Session Suci. Perusakan terjadi oleh karena apa Session Suci? Perusakan terjadi itu oleh karena semua orang sedang melakukan bukan. Tadi Master sudah mengatakan bahwa karma kolektif, ya, Kongi. Terus juga ada mengatakan bahwa ini merusak bumi ini oleh karena demi keuntungan, ada nafsu keinginan. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini saya lihat ya, susung-susung saya akan melihat sedikit dari kaitan ini dari buku The Power of the Heart dari Master Lee. Ini kaitannya apa yang disampaikan di sini adalah dampak besar dari nafsu keinginan. Nah, apa sih isinya? Saya kutip dari isi buku ini adalah Master berkata, hidup ini seperti drama. Dan drama ini berputar di sekitar satu tema besar, yaitu hasrat dan keinginan. Nafsu keinginan membentuk dan mengendalikan seluruh hidup kita. Nafsu keinginan kita bagai jurang tak berdasar. Kita selalu mencari dan tidak pernah puas. Ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ini contohnya udah dapat 1 kan pengen 9 kan, begitu kan. Jadi ini tidak akan berhenti ya. Nah, sepanjang hidup kita bekerja keras untuk memenuhi nafsu keinginan kita. Kita ingin bahagia, tetapi sebagian besar dari kita berpikir bahwa kita bisa meraihnya jika memiliki lebih kaya, ya, lebih sukses, lebih berkuasa, lebih terkenal, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak pernah merasa apa yang kita miliki itu sudah cukup. Nah, ini kata Master. Nah, lalu sebenarnya untuk apa kita ada di dunia ini? Apa tujuan hidup kita ini? Nah, Master katakan bahwa sebenarnya hanya dengan mendalami Dharma kita dapat mulai memahami nilai dan tujuan sejati kehidupan. Kemudian barulah kita bisa merasa puas, kita bisa berpandangan dan melihat segala sesuatu dengan positif. Perasaan bersyukur akan memenuhi hati kita. Kita dapat mengisi hidup kita menjadi sangat berharga, berkontribusi untuk kebaikan banyak orang. Dalam prosesnya, kita mengembangkan kebijaksanaan dan pemahaman yang membuat kita hidup bahagia dan damai tanpa terpengaruh oleh kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal ini yang susah ya, Session Suci ya. Sulit untuk kita kendalikan karena keinginan kita di dalam juga kuat, pengaruh dari luar juga sangat membuat kita tidak bisa terlepas dari kemelekatan itu sendiri ya. Nah, inilah bencana yang akan terjadi kepada manusia-manusia yang masih merasa ya ini tidak seluruhnya ya Session Suci, tapi sebagian besar itu masih ingin tadi dikatakan lebih, ada lebih-lebihnya ini ya tidak terlepas dari pancen semanggi, dari keserakahan, kebencian, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saya rasa ini yang harus dipahami bahwa perusakan semua ini adalah ulah manusia itu sendiri. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hidup ini apakah seseorang begitu terlahir sudah mapan, seseorang yang terlahir sudah serba berkecukupan, ya mungkin ada. Tapi yang kita lihat kenapa banyak penderitaan? Ya, oleh karena miskin, oleh karena tidak ada pendidikan, ya. Makanya Master kenapa bisa membuat 4 misi ini. Inilah yang harus kita pahami bersama ya, Session Suci. Baik, sementara sampai di sini mungkin Session Suardi
yang mau Ya. ditambahkan silakan. Ya, saya kira cukup ya. Ini saya sangat setuju ya bahwa poin nomor 2 ini kerusakan itu memang asalnya dari keserakahan ya. Terlepas dari manusia itu berpengetahuan atau tidak, namun begitu akar keserakahan itu muncul, manusia melakukan penyimpangan sehingga bencana itu juga dengan sendirinya ya alamiah itu terjadi begitu ya, Sesiun Suci. Itu aja mungkin. Oke, kita Baik. mungkin masuk ke poin nomor 3 ya, Sesiun Suci. Kanan, silakan host. Baik, intisari nomor 3. Buddha melatih diri bukan demi diri sendiri. Pangeran Siddhartha harus pergi meninggalkan kehidupan penuh kemakmuran hanya karena dunia selalu memiliki hal atau misteri yang tidak terpecahkan. Apakah misteri yang tidak terpecahkan itu? Lahir, tua, sakit, dan mati. Mengapa orang harus lahir? Lihatlah, wanita mengandung 10 bulan. Begitu sulit. Ibu kandung dari Pangeran Siddhartha meninggal setelah melahirkan. Dalam masa kehidupannya, Pangeran melihat banyak penderitaan dan kemiskinan, serta perbedaan kasta yang tidak setara. Hal-hal inilah yang membuat batinnya ingin memecahkan misteri-misteri kehidupan ini. Maka beliau melepaskan kenikmatan di kerajaan untuk pergi mencari kebenaran di alam manusia. Antara manusia dengan alam semesta terdapat prinsip kebenaran yang seperti apa? Di manakah sebenarnya prinsip kebenaran berada? Sejak zaman dahulu, kala hingga sekarang sudah demikian. Sebenarnya di manakah letak permasalahannya? Oleh karena itu, maka beliau pergi membina diri, mencapai kebudahan untuk para makhluk. Ya, ini sangat benar ya. Jadi seorang Buddha ya bisa hadir, tentunya itu bukan demi diri sendiri, ya. Karena seorang Buddha yang sudah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi sebenarnya sebelumnya sudah menapaki jalan Bodhisattva Sesing. Artinya, kehadiran beliau tidak semata-mata karena dirinya sendiri, tetapi karena adanya makhluk yang menderita. Ya, kita selalu mendengarkan ceramah Master, Bodhisattva lahir di mana ada makhluk yang menderita. Nah, sama dengan Pangeran Siddhartha yang rela ya meninggalkan segala kenikmatan duniawi ya, begitu megahnya, begitu mewahnya beliau ya kehidupan beliau. Namun beliau meninggalkan itu semua untuk memecahkan misteri ya yang ada di dunia ini. Yang waktu itu beliau temukan ya, lahir, tua, kemudian sakit dan mati. Ya, mungkin pertanyaan paling mendasar, mengapa hal ini bisa terjadi? 4 fenomena ini kenapa ada di dunia? Ya, apalagi beliau 7 hari setelah kelahiran beliau, sang bunda sudah meninggal dunia. Ya, jadi hal-hal seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan yang mendalam dalam batin beliau. Ya, belum lagi adanya kemiskinan, perbedaan kasta. Nah, setelah beliau mencapai kebudahan, ya, tentunya kita tahu bersama bahwa setelah beliau mencapai kebudahan, sebenarnya beliau masih eh, ada semacam keraguan untuk menyebarkan ajaran beliau ya, Dharma, karena saking halusnya, saking mendalamnya itu beliau merasa apakah ada makhluk di dunia ini yang mampu untuk menerima Dharma yang agung ini gitu ya. Namun karena kewelas asihan beliau, seorang Buddha demi seluruh makhluk, maka beliau memberikan ajaran ya, menurunkan ajaran Dharma yang agung ya, demi pembebasan semua makhluk. Nah, tentunya di sini kaitannya dengan judul hari ini, sesuai kapasitas masing-masing, beliau juga menggunakan metode terampil. Jadi Dharma yang agung itu ibarat hujan membasahi seluruhnya setara, namun karena kapasitas ya, Susun Suci dari ceramah Master kita udah menyimak juga, karena kapasitas. Jadi air yang diterima itu sama. Tadi Sesiung Tan Suryanto sudah sampaikan dari Sutra Makna Tanpa Batas, sifat air itu walaupun sumbernya berbeda, ya, itu sifatnya adalah sama, ya, setara.
Satu cita rasa, ibarat dharma, bisa mengikis kekotoran batin. Tidak peduli itu air, maaf, God, air samudra, air sungai, itu bisa. Itu dari sutra makna tanpa batas di bab pembabaran dharma ya. Fa piru shui, nan si kou. Ya, jadi dharma bagaikan air yang dapat membersihkan noda. Tadi Sesiung Tan Suryanto sudah sampaikan. Nah, jadi demikian seorang Buddha dengan kewelasasian yang maha kewelasasian yang luar biasa ingin membimbing ya makhluk hidup yang menyeberangi pantai penderitaan. Nah, misteri ini akhirnya terpecahkan, yaitu dengan Dharma yang agung menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, mengikis, memusnahkan seluruh noda batin. Kita tidak peduli nanti apakah ini melalui kendaraan yang kecil, kendaraan menengah, kendaraan yang besar. Semuanya adalah satu kendaraan agung, ya, yaitu jalan Bodhisattva. Sutra teratai ini untuk tujuannya untuk memadukan itu semua, sesi. Jadi satu jalan menuju kebuddhaan melalui jalan Bodhisattva. Inilah kenapa Buddha hadir di dunia. Demikian dari saya, Sesiung Suryanto. Mungkin ada tambahan, Sesiung, Kang En. Akan ya, yang tadi saya rasa cukup ya. Ini sudah cukup jelas. Ya. Kenapa Sang Buddha ingin keluar dari istana dan kemudian melakukan semua bukan untuk dirinya sendiri ya. Tapi dulu begini, suatu season saya dulu masih belum paham tentang dharma-dharma dari Sang Buddha ya. Tapi saya pikir Buddha itu yang saya tahu tuh mencapai pencerahan di kehidupan itu saja. Tahunya setelah dengar ceramah master nih, kita baru nge bahwa sesungguhnya Buddha datang ke dunia ini bukan hanya pada saat itu dia mencapai kebuddhaan. Oh, ternyata berkali-kali sampai tidak bisa dihitung, tidak bisa telusuri bagaimana asal mulanya sampai beliau mencapai kebuddhaan. Jadi sangat panjang sekali kalpanya sampai tidak bisa dilacak. Ini luar biasa benar. ya. Nah ini kita banyak dengar cerita-cerita bahwa Datar Gautama keluar dari istana, kemudian meninggalkan istrinya dan mencari pencerahan diri ya. Oh, saya pikir ini adalah yang awalnya seperti itu. Soalnya setelah mendengarkan kita baru bisa minum. Makanya Dharma ini sangat penting untuk menuntun kita juga ya. Kita tidak usah jauh ya sesungguhnya. Kita pahamin aja lahir, tua, sakit, mati. Itu pun sudah sudah sangat sulit untuk memahaminya. Jangan bilang kita bisa tembus daripada fenomena yang tidak terlihat seperti itu ya. Makanya kenapa kita perlu perundungan ke dalam kan belakangan Master selalu mengingatkan kita harus penting menginventarisasi diri kita sendiri ya, apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita capai atau yang kita belum lakukan sehingga memberi manfaat untuk dalam kehidupan kita. Jadi bukan materi saja yang selalu kita perhatikan, tentu banyak hal secara spiritual pun kita harus mencari keseimbangan. Saya rasa itu ya sesuatu ya. Nah, kita lanjut ya. Suci ya, sesuatu co-host bisa bantu. Nah, ya, saya lanjut ya poin keempat ya. Bumi membutuhkan hujan dan embun yang selaras. Lahan batin kita membutuhkan dharma agung, yaitu kebenaran sejati, agar kita bisa berputar mengikuti dharma yang diumpamakan sebagai roda. Harus bisa memutar dan memasuki batin manusia. Batin manusia harus bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Ini meskipun terdengar sangat sederhana, namun untuk kita bisa benar-benar memahaminya dengan mendetail,
Kita harus sangat bersungguh hati. Noda batin di dunia semuanya berasal dari sebersit niat. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan tiga tanda halus. Kondisi batin Buddha tidak mungkin dipahami oleh semua orang dalam sekejap. Dan ajaran pun harus disesuaikan dengan kapasitas tiap Bluetooth orang. device is connected successfully. Nah, kita lihat ya susun suci ya. Ini Inen Uming Sensasi. Sebersih pikiran bodoh akan melahirkan tiga tanda halus. Nah, tiga tanda halus susun suci kita udah sering dengar ya. Han Chen Ce ya, adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Nah, tadi juga Master ada sampaikan ya bahwa sebenarnya wadah itu, kita setiap orang punya satu wadah. Satu wadah itu Dharma bisa menyiramin setiap wadah. Mau wadahnya lonjong, mau wadahnya bulat, mau wadahnya persegi, Dharma bisa masuk kemanapun wadah itu berada. Itu tidak sesungguhnya. Ya, mau wadah apa yang tadi sebenarnya hari ini kita mempelajari sancau, temu, ya, 3 rumput, rumputan dan 2 pohon, ya, 2 jenis pohon. Nah, itu kan juga merupakan perumpamaan juga ya. Jadi wadahnya perlu adalah sebenarnya kapasitas setiap orang kan berbeda. Nah, kenapa bisa dikatakan berbeda? Padahal kalau tadi kita pelajari rasanya adalah sama. Kita harus bisa merasakan bahwa tidak ada kendaraan kecil, kendaraan besar, yang ada satu kendaraan tunggal. Nah, ini menarik buat kita semua ya. Tapi kemudian tadi saya lihat di sini dikatakan bahwa sebersih pikiran bodoh akan melahirkan tiga tanda halus. Ya, tentu sebagian manusia awam apa yang kurang dari kita sesungguhnya. Ya, kalau manusia awam tentu tidak terlepas dari tindakan-tindakan yang karena tidak tahu. Ya, kita ada 12 nidana. Saya rasa 12 nidana itu sudah cukup jelas membuat kita tuh kenapa bisa terlahir kembali, bisa, bisa adanya kita ini dari mana, dari kebodohan itu sendiri ya. Nah, ini yang harus kita perhatiin bersama. Saya rasa yang saya pahami, nah tentu kita akan lihat lagi kebenaran sejati adalah Dharma Agung itu sendiri. Lahan batin kita membutuhkan Dharma Agung. Tapi bagaimana untuk sampai ke Dharma Agung? Nah, ini adalah tugas kita ya. Begitu ya, Susan Soadi ya. Ya, Susan Suci. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Mungkin Susan Soadi silakan. Ya, baik, kita lanjut ke intisari kelima, kanan. Ya, di dalam Sutra Makna Tanpa Batas ada satu kalimat yang berbunyi, bagai tetesan embun yang dapat menutupi debu nafsu keinginan di dalam batin. Nah, ini berarti bahwa ketika kita ingin mendalami ajaran Buddha, walaupun kita termasuk orang dengan akar kapasitas kecil, tetap saja kita bisa memperoleh hujan dan embun semacam ini untuk membasahi batin kita. Orang dengan akar kapasitas kecil seperti Srawaka, Arhat, Pratekya Buddha, ini adalah 3 jenis rumput, dapat memahami ajaran Buddha, bersifat memberi manfaat bagi diri sendiri, tetapi tidak mampu mempraktikannya dalam tindakan nyata. Orang yang berkapasitas besar seperti batin Buddha dan batin Bodhisattva. Ini adalah 2 jenis pohon, dapat memahami ajaran Buddha dan membangkitkan tekad luhur. Jalan kebuddhaan yang ingin dicari adalah Dharma Buddha kendaraan besar, bahkan mempraktikkan dalam tindakan nyata, memasuki jalan Bodhisattva. Oleh karena itu, hujan dari Dharma Agung yang setara dan satu cita rasa. 3 rerumputan dan 2 pepohonan menerima pembahasan sesuai akar kapasitasnya masing-masing. Ya, saya kira ini cukup jelas ya, Sesium Secie ya, bahwa
Dharma itu bagaikan hujan dan embun ya yang bisa membasahi bumi misalnya. Nah, di sini ada dijelaskan bahwa tiga rerumputan ini siapa saja yang mana diibaratkan sebagai tiga rerumputan kan begitu. Yang pertama adalah Sravaka, ya, Arhat, yang kedua dan terakhir adalah Pratyekya Buddha. Nah, ini adalah tiga jenis rumput. Nah, jadi karena kapasitasnya kecil, tetap terbasahi oleh air Dharma, ya, Sesing Sece ya, dalam intisari ini. Hanya saja ada rintangan untuk mempraktikkannya dalam tindakan nyata, ya, di sini disampaikan ya. Nah, sedangkan dua pepohonan atau dua pohon itu seperti batin Buddha atau dan batin bodhisatwa. Ini adalah dua jenis pohon yang memiliki kapasitas yang besar. Kenapa? Selain menerima siraman air dharma, sekaligus juga bisa mampu membangkitkan tekad luhur. Tekad luhur apa? Yaitu memasuki jalan bodhisatwa. Yaitu kalau di Ceci kita sering mendengar masuk ke kerumunan masyarakat atau orang banyak ya. Sehingga dharma ini bisa dipraktikkan dalam tindakan nyata gitu ya. Nah, jadi hujan dharma dari yang agung sebenarnya semuanya setara, satu cita rasa. Hanya saja karena akar kapasitasnya berbeda-beda, ya tentu menerima jumlah air dharma itu ya penerimaannya kapasitasnya juga sesuai dengan kapasitas yang ada ya. Jadi inilah yang membuat perbedaan ya. Kenapa Buddha dalam memberikan ajarannya selalu banyak ya menggunakan metode terampil. Ya, sebenarnya tiga kendaraan itu juga hanya metode terampil. Tadi Sang Ren Master juga sudah menyampaikan, ya, yang ada itu hanya satu kendaraan tunggal pada akhirnya, ya. Demikian untuk yang nomor 5, mungkin dari Susim ada yang mau ditambahkan, Kang En? Di buku Jingse ya, di buku Jingse ada cerita tentang master pada saat briefing. Master itu satu pantai karena itu kita ya melatih untuk chansong ya, melatih untuk melafalkan dan stan kui ya. Jadi master selalu chansong lantunkan. Nah, di pantai itu kemudian master pagi-pagi ya, itu jadi pantai itu master tapi kemudian kok tidak lihat pasir berterbangan, padahal di Chongqing itu pasirnya kalau datang pun mereka pakai kelambu pun sangat susah itu debu-debu. Orang-orang di sana pakai kerudung kayak pakai. Nah ini luar biasa ya. Master kemudian jongkok untuk lihat pasirnya apa, di tanah. Kemudian master memegang ternyata ada embun yang apa yang pasir itu. Makanya master baru baru lihat tahu-tahunya kok ada
ada embun kayak embun itu kan kalau ini kan kita kalau dalam itu bisa kelihatan. Nah, master kemudian baru tahu bahwa pasir tidak bertemangan embun ini. Embun ini yang menutupin sehingga pasir berterbangan dengan angin. Nah, kemudian kata master pada saat dia sedang mengalami sutra manata berbatas yang bersifat sifat luhur ini, nah, kata inilah kata luhur. Kemudian master memahami bahwa oleh karena air embun inilah makanya tanah menjadi basah. Nah, tanah menjadi basah ini adalah suatu keuntungan lah ya. Nah, tapi ini tidak terlihat oleh kasat mata kita. Kemudian master merasa orang tuh hidup dalam kekayaan, maksudnya maksudnya dia sudah di dalam kondisi serba ada, tapi dia masih tidak merasa bersyukur. Nah, ini dalam hal ini master kemudian berpikir begini. Beritanya oleh karena keinginan manusia tuh tidak bisa terbendung, makanya sedikit sudah bergejolak. Nah, ini dalam Buddha Dharma dikatakan Ofa Silju Risi Usu. Jadi ajaran Buddha ini bagaikan embun yang sangat halus, dapat menyirami seluruh batin makhluk hidup. Jadi bisa ini tahu jenci, ya, jadi bisa membimbing orang untuk mengikut hansenselman, ya, kemudian membagikan species, jadi membangkitkan welas asli, cinta kasih, sukacita dan kesimbangan batin. Nah, menyadari bahwa sebetulnya sama, ibaratkan bumi ini juga bisa meredam, ya. Kemudian di batin kita juga oleh karena ajaran Buddha, makanya kita bisa terlepas dari kancing semati dan membangkitkan species. Nah, ini yang saya dapat dari kalimat ini berasal dari master pada saat dari Haichung. Nah, demikian yang saya pahami. Ya, silakan, sorry Sesem. Nomor 6 kayaknya dari Sesium ya. Oh, saya lagi ya. Baik. Ya, baik. Kita lanjut Ya. ya. Ini Sesium atau saya? Ya, mungkin langsung nomor 6 aja ya. Oke. Ini saya bacakan langsung ya. Memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas dan kondisi orang. Menggunakan ajaran sementara dalam memberikan pengajaran. Sekarang ingin menggunakan hujan dari Dharma Agung yang setara dan satu cita rasa untuk sepenuhnya membasahi segalanya. Inilah hujan Dharma Agung. Dalam ladang batin dari setiap makhluk tersimpan sebutir benih dari kebodian dan hanya air Dharma yang mampu membasahinya untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Nah, ini tadi kita udah bacakan dan cukup jelas. Baik, kita lanjutkan. Silakan. Poin ke-6 ya. Ini yang terakhir ya. Sorry. Poin ke-6. Buddha adalah maha sadar di alam semesta. Dharma yang diajarkan kepada kita, semuanya adalah hakikat sejati alam semesta dan segala isinya. Semuanya menjelaskan kebenaran tentang etika dan moralitas manusia. Semua ini adalah Dharma Buddha. Ajaran kebaikan tertinggi yang tak tertandingi.
Maka Dharma Buddha adalah ajaran kebaikan sejati yang membawa keharmonisan dan keselarasan. Di masa lalu adalah metode terampil, membabarkannya demi untuk membimbing orang dengan akar kapasitas kecil. Sekarang semua orang hendaknya mulai membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Setiap orang harus kembali dan menapakin jalan bodhisattva. Walaupun di masa lalu ada dibedakan menjadi 3 kendaraan atau 5 kendaraan. Tetapi sesungguhnya semua ini hanyalah merupakan metode terampil. Hanya ada satu kendaraan Dharma Agung, yaitu jalan bodhisattva. Inilah hujan Dharma Agung yang dimulai sejak saat ini. Oleh karena itu, dalam ladan batin dari setiap makhluk tersimpan sebutir benih dari kebodian. Jadi susun suci ini sangat jelas sekali ya, bahwa sesungguhnya haruslah ya kalau mau belajar ajaran Buddha itu harusnya mulai membangkitkan tekad dulu. Di sini bukan hanya tekad biasa ya, tekad luhur ya, dan membangun ikrar. Ikrarnya bukan ikrar-ikrar biasa aja ya, tapi harus ikrar agung yang betul-betul bisa ditunjukkan bahwa keseriusan, keinginan yang tetap teguh, tidak tergoyahkan, yang seperti kita dengar itu bahwa di dalam sutra Trata itu ada 8 kata yang harus selalu diingat. Apa ya susunnya? Tekadnya luas. Ya, itu yang harus gitu, ya, yang harus disampaikan. Nah, itu saya rasa betul-betul selalu harus di dalam ingatan kita. Baru Benar. kita bisa menapakin jalan bodhisattva ini dengan langgeng. Karena jalan bodhisattva adalah jalan pencerahan buat kita semua. Jadi kita tidak hanya berdiam di tingkatan-tingkatan seperti tadi disebutkan, ada kendaraan kecil, ada kendaraan besar, ya. Tadi kita kendaraan kecil kan udah ada Paceka Buddha, ada Arahat, ada Pravaka ya. Itu tidak cukup. Kita harus melangkah lebih jauh, adalah satu-satunya jalan adalah jalan bodhisattva. Ya. Jadi kita dengar bersama di dalam proses ini. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Sesuai Sabi juga. Apa ada yang mau ditambahkan? Iya, sedikit aja. Jadi yang tadi mungkin hatinya hening ya dan jernih, tekadnya luas Ya, dan luas. ya, betul sekali. Hanya menambahkan sedikit. Ya, Ya, kan Antusial. Ya, baik. Kayaknya semua intisari sudah dibacakan dan sedikit banyak ya dijelaskan. Mungkin kita masuk ke sesi sharing ya. ya, Ya, tapi sebelumnya tentunya kita sampaikan dulu ya sesinya tata cara sharing peserta ya supaya terarah. Sharing yang pertama ya, sharing dipandu moderator dengan bantuan host ya. 2, sharing kesan batin dari ceramah master. Sharing materi intisari, sharing praktik di suci dan kehidupan sehari-hari. Nah, lamanya sharing 5 sampai 10 menit ya, sesi suci ya. Nah, ini yang tidak kalah penting, nomor 6 adalah hindari perdebatan, sara, politik, dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Ya, kan? Baik, untuk sesi sharing mungkin kita langsung buka saja ya sesinya. Mungkin ya, ada yang suci silakan. yang sudah pengen sharing nih ya pada malam hari yang berbahagia ini. Mungkin ada sesi yang mungkin mau buka mic, sharing. Nah, Ya, ini ada Rosli Feli Suci ini. Rosi Feli Suci ya. Silakan Rosi Feli Suci. Iya, Wan An. Wan An Tajang. Saya izin memulai. Iya, Wan An Sushyoman. Saya izin memulai ya. Ya, silakan. Sangran Kaise,师兄师姐们semua, terlebih kepada moderator hari ini, yaitu Tan Suryanto Sesiong dan juga Suhardi Sesiong.
Han. Jadi saya izin berbagi yang saya dapatkan, yaitu sifat, cita, rasa, dharma, atau rasa alam semesta yang berjalan, yang bekerja di balik sesuatu hal. Di sini saya mendapatkan lebih kepada kata mengamati. Di dalam kata mengamati terdapat jalan tengah. Jadi berada di antara mengamati, melihat, di antara dualitas atau misalnya kehidupan, kematian, dan sebagainya yang termasuk dualitas. Jadi hari ini izin yang saya dapatkan dari Sesyong, yaitu misalnya berada di antara atau Sesyong atau Secema atau saya. Misalnya berada di antara gejolak dan tenang. Berada di antara gejolak dan tenang atau dualitas tersebut, berada di tengahnya, maka di dalamnya terdapat jalan tengah, yaitu bersyukur itu sendiri. Kemudian yang saya dapatkan adalah perihal di hidup ini gitu ya, mungkin nggak terlepas bisa ada gejolak batin gitu, karena berinteraksi dengan lingkungan dan sebagainya yang bisa terkadang membuat bergejolak gitu. Jadi yang diibaratkan hari ini adalah wadah air yang seperti sedang bergoncang, bergoyang keras, seperti diaduk, dan air tersebut menjadi bisa keruh, tetapi kemudian tenang. Nah, jadi hari ini yang saya dapatkan adalah perihal Sesyong. Saya belajar dari Sesyong, saya mendapatkan bahwa bagaimana sih wujud dari rasa syukur tersebut dengan bersumbangsi. Dan yang saya dapatkan adalah mungkin saya melihat ada Sesyong Secema senior yang sudah sangat berdedikasi, bahkan mungkin bisa 24 jam itu pikirannya berada pada mode yang mungkin ya izin mengistilahkan modenya itu berada pada mode pikiran untuk membantu, menolong gitu, karena mode ini adalah berisi pikiran cinta kasih, welas asih, sehingga mungkin bisa menjauhkan dari pikiran-pikiran pengganggu atau pikiran bodoh yang dikatakan dalam tayangan hari ini. Kemudian saya izin bercerita nih, Sesyongman, Man. Jadi suatu ketika sedang berjalan santai saya, itu lagi menyegarkan diri gitu. Jadi kan sambil jalan tuh melihat, mengamati, terus ada satu tanaman hijau yang berderet di situ. Jadi di sebuah rumah tertentu lah gitu ya, rumah orang lain. Nah, satu tanaman hijau tersebut bentuknya seperti daun suji gitu yang panjang-panjang tinggi. Nah, yang membedakan adalah mengapa saya mengamati, karena daun tersebut sudah kering kerontang, sudah terbakar panas matahari, karena memang suhu yang terik sekali itu, yang menyengat itu terjadi beberapa bulan yang lalu gitu, Sejeman. Ini mungkin terkadang saya juga mengalaminya gitu, merasakan teriknya begitu terik gitu. Nah, itu juga berpengaruh kepada tanaman gitu. Nah, meskipun mungkin ya ada sesekali lah ya turun hujan sebentar gitu, tetapi tidak lama. Nah, sudah lihat itu tanaman-tanamannya sudah layu, kering, kerontang gitu ya. Memang mungkin
sepertinya mungkin pemilik rumah anggap itu ya tanaman liar, dibiarkan saja. Jadi tidak dicabut, juga tidak disiram, gitu. Dan hari ini saya ketika berjalan, saya melihat ternyata, jadi ini udah terjadi selang beberapa lama waktu. Ya, saya melihat ternyata dari yang tadi sudah kering kerontang, layu, di tengahnya tumbuh ada tunas muda hijau, daun lagi gitu. Nah, jadi mungkin karena belakangan ini juga sudah ada beberapa kali juga turun hujan yang lama gitu, sehingga membasahi tanaman tersebut. Tetapi satu pembelajaran yang saya dapatkan, yang saya izin bagikan kepada Sesium Sejaman adalah awalnya mungkin seperti saya akan menganggap nih, karena saya kan sebagai penonton yang melihat dari luar suatu objek yang dilihatnya gitu. Jadi mungkin sudah tidak terlihat ada kehidupan lagi gitu bagi tanaman-tanaman tersebut. Ternyata alam dan isinya seperti tanaman tersebut tuh punya caranya sendiri dalam menumbuhkan kehidupannya kembali atau memberikan kehidupannya kembali gitu. Jadi untuk memberikan suatu kehidupan di dalamnya yang saya dapatkan karena tanaman itu masih terdapat akar tanaman yang masih tertancap di dalam tanah tersebut. Jadi saat kering kerontang, yang dibutuhkan untuk tetap hidup selain akar yang kuat yang diibaratkan hari ini dalam tayangan diperlukan adalah keyakinan benar, akar kuat yang menancap, juga diperlukan asupan air sebagai nutrisi. Jadi tetesan demi tetesan air hujan yang turun itu mungkin diserap oleh daun tersebut dan diolah, disimpan untuk memulihkan dirinya. Dan rasa ini gitu sangat berharga tentunya kalau memposisikan sebagai daun tersebut. Jadi sangat mensyukuri tetesan air tersebut yang akhirnya memberikannya kehidupan baru. Di sini yang saya dapatkan adalah perihal rasa nikmat, kepuasan atau dari di dalamnya ada rasa syukur itu. Jadi karena yang dibutuhkan hanyalah air tersebut. Yang saya dapatkan adalah perihal karena yang dibutuhkan hanyalah air tersebut ketika itu terjadi. Jadi seperti jika dianalogikan atau sebagai contoh yang sehari-hari, mungkin seperti saat kalau lagi lapar sekali gitu, yang dibutuhkan tentu hanyalah makanan. Atau saat misalnya terjadi bencana, tidak ada sampai makanan, saat kelaparan yang dibutuhkan hanyalah makanan untuk mengisi perut. Maka setelah sudah mendapatkan makanan itu meskipun mungkin makanannya hanya sederhana, tetapi rasanya tuh enak sekali gitu. Jadi itu rasa yang mungkin seperti itu kita. Jadi yang saya dapatkan begitu pula air, tapi berbeda dari makanan. Makanan tuh bisa setelah makan bisa seret bagi tenggorokan. Tetapi air tidak begitu. Air ketika misalnya haus sungguh-sungguh haus sampai dahaga, haus sampai dehidrasi, ketika mendapatkan tetesan air yang keluar tersebut, tuh sungguh rasanya sangat berharga dan bisa mungkin sampai nangis kalau di kondisi seperti itu. Karena rasa syukur dari mendapatkan air tersebut.
Jadi di sini yang saya dapatkan adalah pelajaran perihal tetap dapat mempertahankan rasa syukur di setiap saat tersebut, yang bagaikan air yang memberikan kehidupan, yang mampu menumbuhkan jiwa kebijaksanaan yang datang tepat pada waktunya. Lalu di penutup, saya mendapatkan bahwa ternyata mata air, sumber mata air, sewaktu turun berpencar, mengalir, ternyata ia juga akan berusaha mencari jalan untuk turun dari hulu ke hilir. Jadi sudah melewati perjalanan, ada bebatuan mungkin, ada pepasiran mungkin, ada tanah dan sebagainya, yang akhirnya mungkin tadinya bisa membatasinya, tapi dia terus mencari jalan hingga bernaung tertampung di samudra yang luas tersebut. Itu sesyum sejaman saya izin berbaginya. Kan Antaca. Ya. Ya, kan ya. Kan Rosti Feli Salim dengan perumpamaan-perumpamaan yang apa dari cerita tanaman sudah layu tapi masih ada kehidupan. Ini sebenarnya kadang-kadang saya juga kalau di rumah di balkon atas saya juga ada tanam-tanam sedikit ya tumbuh-tumbuhan lah ya. Jadi bukan makanya hari ini sangat bagus perumpamannya ada 3 reruputan terus ada 2 jenis pohon. Nah, kadang-kadang kita lihat langit turun hujan tuh tidak memilih mau rumput, mau pohon besar, semua dapat bagian yang sama. Tapi yang tidak sama adalah wadah kita. Betul ya, sosialnya. Ya, Wadah betul. kita yang sesuai dengan kapasitas dari bisa tampung lebih banyak, ya. Tapi kalau wadah kita masih bisa tampung, air itu tetap milik kita. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Tapi ini tanaman yang sudah layu, kita lihat kasat mata memang kelihatannya daunnya udah ini. Tapi masih ada kehidupan nggak di sana? Ada ya sosialnya. Cuman kita tidak tahu kapan dia bisa tumbuh sehat kembali. Kita tidak bisa ini karena semua ada waktu. Saya di balkon saya ada tanam satu pohon sinto ya, kita bilang sinto yang ini ya. Lama sekali sesung tidak pernah berbuah. Saya siram air terus siram air, tidak pernah. Tapi suatu hari dia bisa timbul 1-2 aja. Dan juga tidak sepengetahuan saya dia tumbuh. Akhirnya kok ada begitu kemudian saya siram, kok ada merah-merah, saya lihat itu, oh udah mateng. Kan biasa Sinto itu kan dari warna hijau dulu, kemudian kita baru sadar ternyata eh, ada kondisi yang ada saat dia berbuah, tapi tidak. Ya karena saya tidak kasih pupuk yang ekstra juga ada sealami mungkin. Nah, kenapa dia bisa juga? Kita tiap hari siram air, ya siram kembang, beda loh sosial. Dengan seperti pas kita turun hujan, ternyata saya perhatiin, ternyata udara juga sangat mempengaruhi. Udara yang cuacanya jadi tidak sepanas itu, dan kemudian kita lihat tumbuhan itu bersentuhan dengan udara yang sejuk, ya seperti ya mungkin 1 tahun dia disiram air biasa dengan yang sealami itu beda loh sosial. Nah, itulah kehidupan yang kita bisa lihat fenomenanya tidak bisa disamakan. Ya seperti kita lihat gambar di layar kita sosial, ada bunga teratai. Walaupun dia di tempat lumpur, tapi dia bisa tumbuh dengan sangat indah sekali. Ini luar biasa ya. Baik, kita persilakan sosial. Mungkin ada yang mau berbagi lagi. Ya, mungkin sesi yang lain kalau ada yang mau berbagi ya sambil menunggu ya silakan ya
apa namanya buka mic-nya, dipersilakan ya. Ya, sambil menunggu mungkin ya sesi-sesi yang lain. Ya, saya tadi meringkas ya sedikit apa yang disampaikan Rosi Feli Sucie ya. Ya, itu benar ya bahwa kita eh, sebaiknya memang harus berada di jalan tengah. Kita tidak terlalu over kepada eh, pesimistis ataupun bahkan sesuatu yang berlebihan ya. Jadi terlalu pesimis, terlalu optimis juga itu tidak baik. Sebenarnya itulah ajaran Dharma itu kan Sang Buddha itu kan mengajarkan kita harus berada di jalan tengah gitu ya. Menyiksa diri terlalu ekstrim ya. Bahkan Pangeran Siddhartha sendiri ya, Session Setia ya, sesuai yang mungkin kita sudah pelajari, ketahui bersama, ya maaf mungkin hampir meninggal ya karena terlalu ekstrim melaksanakan petapaan. Nah, pada akhirnya mendengar ada suara lantunan yang melodi dari tali kecapi dengan syair-syair yang mungkin sangat dalam ya maknanya, walaupun kedengarannya sederhana tapi memiliki makna yang dalam. Apabila talinya dikencangkan, ya pasti ya nada dan suara juga tidak seimbang dan bisa jadi putus gitu ya. Ya, jadi itu mungkin tadi yang pertama Rosi Feli Secia. Yang kedua memang terkait dengan apa tanaman yang sudah meninggal. Saya juga punya sedikit pengalaman ya sesungguhnya. Jadi ceritanya saya juga menanam ada satu pucuk merah gitu ya. Jadi ada mangga, ada bunga kertas ya warna-warni, ada pucuk merah, ada pohon bodi juga saya tanam. Nah, ini semuanya pasti kalau hujan kan mendapatkan air yang sama ya. Kemudian pada saat saya melakukan apa menyirami tanaman, saya juga tidak pilih kasih. Kalau semuanya diberikan air, ya air. Kalau ada air campur ekoenzim juga saya beri air plus ekoenzim gitu loh. Nah, tidak berselang lama, memang ini udah hampir 1 tahun. Nah, pucuk merah ini tiba-tiba mengering nih, Sesio. Hanya pucuk merah itu yang mengering, layu mengering. Nah, saya sendiri juga bingung kenapa demikian, kan begitu ya. Karena perlakuan saya sama gitu ya. Manakala saya siram, semuanya saya siram. Ya, dengan ekoenzim atau tanpa ekoenzim. Pokoknya saya siram semua. Yang lain cukup rimbun, hanya pucuk merah yang tidak. Nah, setelah itu saya berkonsultasi lah dengan teman lah. Dia cukup ahli ya di botani. Dia coba cek, setelah dibongkar, ternyata saya ada kesalahan dalam mempersiapkan pot ya, di mana aliran lubang-lubang itu kurang mumpuni sehingga aliran air itu kurang bagus, akarnya jadi kering, kadang terlalu basah karena mungkin kesalahan saya. Jadi pucuk ini juga jadinya mungkin tidak mampu menahan air atau menyerap air itu pada akhirnya mungkin eh, jadi rusak gitu ya. Nah, jadi setelah itu diganti ya. Ini saya tanam tanaman yang baru, mudah-mudahan nanti ya dengan masukan dari beliau, mudah-mudahan nanti bisa ini ya. Jadi yang mau saya share di sini adalah bahwa kadang kita tidak paham apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin tidak pada standarnya atau yang mungkin menyimpang sosial. Tetapi walau itu kecil penyimpangan itu, ternyata dampaknya itu terasa ya, ada ya, sama dengan ibaratnya buah. Kadang kita contoh nanam mangga, kita nggak tahu nih sekarang buahnya lagi disimpan di mana nih. Sama dengan karma kita, kita tidak tahu nih karma kita sekarang, maaf baik yang baik ya, yang karma baik maupun yang mungkin agak buruk gitu ya atau buruk, kita nggak tahu nih sekarang disimpan di mana dan kapan akan berbuah. Ya, yang jelas kalau itu kita tidak lakukan perubahan ke arah yang lebih baik, ya katakanlah ya karma buruknya yang tersimpan banyak, tentu itu akan dominan dan itu akan kemungkinan besar akan lebih banyak berbuahnya demikian. Jadi ya walaupun kita punya batin benih katanya ya kalau di sutra apa judul kali ini kan setiap orang punya hakikat murni benih ya.
kebodihan tadi ya, disirami ya dengan hujan, ya air dharma, embun. Tapi kalau kapasitas kita tidak latih, kita tidak coba perbaiki, ya tentu nanti penyerapannya, penerimaannya ya sesuai kapasitas kita. Saya pribadi juga gini, Sesiung, pernah dulu saya lupa ya judul artikel, tapi bagus banget ya judul artikelnya. Dia ada satu pertanyaan begini, Sesiung Secie. Dulu Sang Buddha pada saat zaman Sang Buddha masih ada, kan salah satu kegiatan Sang Buddha itu kan dengan mata Buddha kan ibaratnya memonitoring atau mengecek lah ya kondisi makhluk hidup mana yang butuh pertolongan gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya seandainya kita benar-benar dulu berjodoh dengan Buddha, apakah kita termasuk makhluk yang muncul dalam apa ya teropongnya mata Buddha itu gitu? Kira-kira begitulah. Jadi ini memang pertanyaannya sangat mengusik ya, maksudnya keinginan tahuan kita gitu kan. Nah, jadi beliau ada menuliskan percayalah, yakinlah kita juga masuk dalam istilahnya radar lah, radar mata kebudahan Sang Buddha sebenarnya. Hanya saja kemungkinan besar karena kapasitas kita. Jadi disirami Dharma pun itu kita nggak tumbuh ibarat lian hua ini kita nggak mekar karena akar kapasitas kita berbeda waktu itu. Makanya tidak heran Sesiung Sece sering kita membaca riwayat-riwayat Buddha itu kan contoh para murid atau bahkan umat awam ya hanya mendengar satu bait, dua bait langsung bisa mencapai tingkat kesucian tertentu gitu ya. Nah, jadi kadang kita melihat diri kita itu terlalu kecil gitu. Padahal sebenarnya saya yakin kita dalam setiap kehidupan tuh sebenarnya dalam jalur melatih diri dan tentunya kita harus ingat ya jalurnya atau jalannya adalah jalan bodhisattva. Saya yakin kita suatu hari pasti akan berada pada titik yang sama karena hakikatnya kita semuanya memiliki sifat kebodihan atau kebudahan yang setara. Bahkan dalam beberapa kali ya Master Cheng bercerita ya, kan saya juga sering ikut Sinfasyang juga ya, pagi setiap hari. Bahkan hewan, kalau saya nggak salah ingat, hewan juga memiliki hakikat kebudahan. Salah satunya contoh kemarin kan ada cerita Raja Kerbau ya. Jadi ya saya kira kita juga memang harus menghargai setiap jiwa ya termasuk hewan-hewan. Mereka ada bukan karena supaya kita pergunakan, manfaatkan dan sebagainya ya. Jadi kita harus saling menghargai ya kehidupan ini sehingga bisa selaras dengan alam ya atau hukum alam. Jadi demikian ya sesiun seci sharing saya, pengalaman saya. Oke, mungkin kita kalau belum ada Sesiung Tan Suryanto, apakah kita masuk ke kuis dulu? Karena sudah hampir setengah 9 juga ya. Boleh? Ya, oke, Sesiung Seci ya. Ya, Sesiung Seci, kita masuk kuis dulu ya. Nah, nanti kalau setelah kuis baru kita lanjut ya untuk sharing dari Sesiung Seci. Baik, saya akan pandu saja, izin ya Sesiung. Kita Silakan. langsung masuk. Ya, cara menjawab kuis Sesiung Seci pasti sudah familiar ya. Ingat diketik di chat room everyone. Nah, format jawaban adalah nomor soal dan jawaban. Namun sebelum mulai saya hanya remind nama tampilan nama Sesiung Seci tolong diperbaiki ya. Mungkin dengan nama dan dari komunitas mana supaya mempermudah panitia atau host untuk bisa merangkum ya nama pemenang. Itu aja. Baik, Seci mohon dibantu nomor 1. Baik, apa makna perumpamaan Dharma seperti hujan dan embun bagi kehidupan manusia? A. Dharma memberi manfaat sesuai kebutuhan masing-masing makhluk. B. Manusia harus menunggu bantuan dari alam setiap saat. C. Hujan dan embun adalah sumber utama kehidupan di bumi. D. Semua manusia memiliki kebutuhan yang sama. E. Alam lebih penting daripada manusia. Ya, nanti di close oleh host saja ya. Silakan dijawab Sesiung Seci.
Ya, oke, sudah di close. Tentu jawabannya adalah Dharma memberi manfaat sesuai kebutuhan masing-masing makhluk ya. Baik, nomor 2. Buddha meninggalkan kehidupan istana mencari jawaban tentang lahir, sakit, dan mati. Tindakan ini menunjukkan bahwa beliau titik-titik A. Memilih kehidupan sederhana untuk melatih diri. B. Mencari kebenaran hidup demi menolong semua makhluk. C. Ingin memahami makna kehidupan dengan lebih mendalam. D. Bertekad menjalani latihan batin dengan sungguh-sungguh. E. Berusaha menemukan jalan menuju kebijaksanaan sejati. Ya, harusnya ini sangat gampang ya, sesuai saja jawabannya. Ya, oke, sudah di close dan jawabannya adalah berusaha menemukan jalan menuju kebijaksanaan sejati. Baik, next, nomor 3. Ya, dalam uraian tentang noda batin, disebutkan bahwa sumber utama munculnya berbagai masalah dalam kehidupan manusia berasal dari A. Kurangnya pengetahuan tentang kehidupan. B. Lingkungan yang tidak mendukung perilaku baik. C. Pikiran yang dipenuhi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. D. Pengaruh pergaulan yang kurang tepat. E. Keinginan manusia untuk hidup lebih nyaman. Ya, ini juga sangat mudah harusnya ya. Sesiung seci jawabannya. Ya, tadi udah berulang kali juga disampaikan. Ya, oke, sudah di close. Tentunya jawabannya adalah pikiran yang dipenuhi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Baik, kita lanjut. Nomor 4, ajaran Buddha diibaratkan seperti hujan yang turun sama rata, tetapi setiap makhluk menerima manfaat berbeda sesuai kapasitasnya. Perumpamaan ini menekankan bahwa A. Semua makhluk memiliki kemampuan yang sama dalam menerima ajaran. B. Ajaran hanya dapat dipahami oleh orang dengan kebijaksanaan tinggi. C. Manusia harus menunggu waktu yang tepat untuk memahami ajaran. D. Penerimaan ajaran bergantung pada kesiapan dan kapasitas batin masing-masing. E. Ajaran perlu disampaikan dengan cara yang berbeda kepada setiap orang. Ya, ini juga ya harusnya mudah tuh jawabannya. Sistem Secien. Ya. Ya, sudah di close. Tentu jawabannya adalah penerimaan ajaran bergantung pada kesiapan dan kapasitas batin masing-masing. Ya, nomor 5. Dalam uraian tentang pencarian kebenaran, disebutkan bahwa Pangeran Siddhartha melihat berbagai kenyataan hidup seperti lahir, sakit, dan mati. Hal ini menimbulkan dorongan dalam dirinya untuk A. Menjelajahi berbagai negeri di luar kerajaan. B. Mencari cara agar manusia selalu hidup sehat. C. Memahami kebenaran hidup yang tidak dapat dipecahkan dengan kemewahan. D. Mengajak rakyat hidup lebih sederhana. E. Meninggalkan kerajaan demi hidup menyendiri. Ya, ini juga harusnya sangat mudah ya. Sesuai C jawabannya. Ya, baik. Udah di close, tentunya jawabannya adalah ingin mencari ya atau memahami kebenaran hidup yang tidak dapat dipecahkan dengan kemewahan ya. Baik, soal nomor 6. Dalam penjelasan tentang benih kebajikan di dalam batin setiap makhluk, benih tersebut dapat berkembang apabila A. Seseorang sering mendengar dan menerima ajaran dengan baik. B. Lingkungan sekitar mendukung sepenuhnya. C. Mendapat perhatian dan pujian dari orang lain. D. Disertai dengan banyak kegiatan sehari-hari. E. Memiliki banyak teman untuk berdiskusi. Ya, oke, kita lihat jawabannya. Seseorang sering mendengar dan menerima ajaran dengan baik. Baik, demikian sesi untuk kuis pada episode kali ini ya. Berapa? Oke, ada bocor. Ya, kanan. Ya, baik, sambil menunggu ya pemenang sesi ya, dan nanti pemenang kita harapkan juga ya Sesiung Tansuryanto untuk benar-benar Iya, streaming. Ya, sangat berharap
ya. Pemenang bisa sharing pengalaman kesan batinnya ya. Seperti apa? Ya, jangan khawatir, di sini tidak ada yang salah dan benar. Ini hanya murni untuk sama-sama belajar dan belajar bersama-sama ya, seperti kata Sesim Hotline. Ya, baik. Apakah Nah itu, dari ya, nah ini Suhardi, ini lagi ya, ingatkan saya bahwa hari ini kan kita ceritanya nah, hujan turun, membakar bumi itu tidak membeda-bedakan. Sesim kayaknya termute atau gimana ya Sesim? Sesim Tan Suryanto? Ya, oke, oke. Baik. Oh iya, Nah, ya. memang yang Sesium Seci Hmm. tadi kita dengar bersama ya, Hmm. bahwa memang hujan turun juga tidak membedakan wadah ya, dimanapun Hmm. setara ya. Kalau kita lihat kesetaraan ini, saya jadi teringat kepada kalau bagaimana kasih sayang. Misalnya kasih sayang terhadap anak. Hmm. Misalnya satu keluarga anaknya berapa, orang tuanya memberi kasih sayang terhadap anak juga. Apakah betul bisa setara? Atau mesti lihat kondisi anak itu? Ya, ada yang hmm, mungkin pembawaannya, atau mungkin ada yang ada kekurangan, sehingga orang tuanya juga perlu memberi perhatian ekstra. Ya, karena merasa ini tidak seperti eh, apa saudara yang lain gitu. Bagaimana menurut Sesung Seci? Apakah yang kita sebut setara ini bisa disamakan dalam arti bagaimana gitu? Mungkin ini juga karena ini faktornya manusia ya. Jadi tidak bisa kita samain dengan tumbuh-tumbuhan yang saya mau sesuka saya siram siram aja. Tapi kalau manusia kan eh, ya mungkin dikatakan orang tua tidak akan bakalan juga apa ya membeda-bedakan. Tapi Hmm. bagaimana dengan sang anak? Kadang-kadang kan orang cara berpikir kan masing-masing ya. Cara memberi pendapat juga masing-masing. Mungkin Sesung Seci juga ada pendapat tersendiri, atau Ya. mungkin di keluarga, atau mungkin tetangganya bagaimana Sesung Seci melihat hal ini. Baik, kan? Silakan Ya. Sesung, ini kita Oke, umumkan dulu ya. pemenang kuisnya. Ya, oke. Dari pemenang kuis ya. Nanti yang pertanyaan yang dilontarkan oleh Sesong Tan Suryanto boleh ya kalau ada waktu kita undang, mana tahu ada Sesong Secie juga yang mau sharing ya. Baik, selamat ya kepada Deliana Secie dari Jambi, Julin Secie dari Medan Jati, Yenila Secie dari Jambi, Tanmuigot Secie dari Jambi, Meiling ya, Meiling Secie dari Tebing Tinggi, dan Sidik Jaya Sesiong dari Batam ya. Mungkin dari Sesiong Secie para pemenang, mungkin apakah ada yang berkenan untuk sharing malam hari ini untuk topik kita atau mungkin pertanyaan ya yang dilontarkan oleh Tan Suryanto Sesiong tadi ya, apakah yang dimaksud dengan kesetaraan, misalnya contohnya dalam keluarga terhadap anak ya, seperti apa mungkin pengalaman kesan batin Sesiong Secie atau mengenai intisari yang ada juga boleh ya. Bang, Oh ya, dari Izin Jambi. sharing, Susyong. Oh, baik, baik. Silakan, Jadi Sesio. bicara kesetaraan sebenarnya itu definisinya itu sangat rancu Hmm, ya. Jadi ya. contohnya gini, ada Hmm, anak usia 3 tahun, nama hmm, anak usia 12 tahun. Masing-masing kalau dikasih 1 liter susu gitu, hmm, apakah itu makna dari kesetaraan? hmm, Ya kan? Padahal sebenarnya anak usia 3 tahun tuh hanya butuh paling banyak juga 0,5 liter gitu. Sementara anak yang usia 12 tahun tersebut mungkin dia butuhnya lebih banyak lagi gitu loh, ya kan? hmm, Sama juga dengan yang namanya kesehatan gitu loh. Kesehatan yang kita lihat saat ini gitu.
kadang-kadang saya juga jadi tanda tanya buat diri saya juga gitu loh. Apakah berarti umur panjang itu juga suatu berkat bagi semua orang gitu loh. Ya. Memang umurnya panjang, sudah 150 tahun katakan gitu. Tapi terbaring di keranjang rumah sakit dalam keadaan pasang alat selama 50 tahun terakhir gitu loh. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita bilang kalau ada orang yang berulang tahun, kita doain selamat ulang tahun, semoga umur panjang. Itu punya makna positif atau negatif kita pun nggak tahu ya gitu ya. Jadi ya yang kita doakan sebenarnya kan semoga bahagia selalu, itu mau pendek umur pun nggak apa-apa, yang penting bahagia gitu loh di momen-momen terakhirnya dia hidup di dunia ini. Itu sih sharing dari saya tentang kesetaraannya. Jadi bagaimana kita melihatnya, kanan? Ya baik, kanan sini Bagus, sosial. Mungkin Susun Secia ada yang mau tanggapin. Ya benar. Ya ini CD Sesiung ya, mungkin benar ya. Jadi sesuai POV atau point of view dari masing-masing ya. Cuman mungkin saya jadi teringat satu cerita nih, Tan Suryanto Sesiung ya. Jadi ada satu cerita, mungkin saya yakin Sesiung Setia yang lain mungkin pernah ada juga yang pernah mendengar ya. Jadi Alkisah di satu tembok ya, di balik tembok itu ada satu lapangan sepak bola begitu ya. Jadi berdirilah kira-kira ada satu anak kecil, udah ada remaja, anak dewasa atau orang dewasa gitu ya. Nah, pertanyaannya apabila kita memberikan ya ke kursi dengan tinggi yang sama, apakah itu disebut dengan kesetaraan? Katakanlah temboknya tingginya 2 meter nih, dan mereka bertiga bertujuan untuk menyaksikan pertandingan di balik tembok itu karena ada pertandingan sepak bola katakanlah. Nah, katakanlah anak kecil itu paling tingginya berapa ya? Paling 1,2 mungkin ya. Nanti yang remaja mungkin 1,6 ya, mungkin orang dewasa karena dia sering olahraga basket mungkin tingginya 1,8 misalnya. Nah, sedangkan tinggi apa tembok itu 2 meter misalnya. Nah, untuk supaya ketiganya bisa menonton pertandingan itu, apakah kita memberikan kursi dengan tinggi yang sama, misalnya katakanlah 50 cm, setengah meter. Nah, kalau setengah meter mungkin sang anak mungkin belum bisa menonton ya pertandingan di lapangan sebelah gitu ya. Karena 1,2 ditambah 50 cm hanya 1,7, masih kurang 30 cm. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi ya, Sosio Suryanto, jadi ya kesetaraan itu ya memang tidak identik dengan kesamaan atau persamaan yang harus kita berikan atau kita terima. Bisa jadi berbeda-beda, namun harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, tentunya tujuan akhir, supaya tujuan akhir itu bisa tercapai dengan baik, begitu loh. Mungkin contoh dokter ya, eh, cerita yang lain dokter memberikan dosis obat kepada anak-anak dengan dewasa itu tentu berbeda. Sama-sama obat diberikan, katakanlah penurun panas atau antibiotik, tapi anak mungkin hanya ya 10 miligram atau mungkin paling tinggi 50 miligram katakanlah. Orang dewasa dengan berat tubuh yang berbeda, tentu dosisnya diberikan berbeda. Tujuannya sama untuk kesembuhan daripada anak maupun orang dewasa tersebut. Jadi kalau misalnya kita memiliki anak dengan karakter yang berbeda, memang tidak dipungkiri kalau saya pribadi ya, Sisyo, ya perhatian kadang bisa berbeda. Ada yang memang membutuhkan lebih perhatian. Ada yang ya dengan kita menyampaikan A saja, dia udah paham nih apa yang mau dia kerjakan. Dia sudah memahami. Tapi ada yang kita sampaikan A, B, C, D, mungkin sampai Z, kadang harus diulangi lagi, bisa jadi ya. Jadi memang ya kasih sayang itu saya kira tidak terbatas hanya kepada hal-hal yang sama gitu ya, bahwa kalau si kakak harus diberikan katakanlah sebuah permen, maka adik juga harus butuh sebuah permen. Bisa jadi adik tidak butuh permen tapi dia butuh pensil contohnya. Nah misalnya ya, ya itu jadi kalau saya pribadi ya memang harus adaptif ya, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan akhir. Kalau diri saya mungkin itu.
Ya mungkin dari suci yang lain ya. Yang dari tadi nanti saya yang sharing dengan Sidik Susyung gitu ya. Ya, mungkin oke dari para pemenang tadi Tan Mui Guat Secie ya, udah izin tidak sharing. Mungkin yang lain Susyung Secie silakan. Ini 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 Oh, Yeni Lau Suci mau oh sharing iya silakan. benar. Yeni Lau. Silakan Yeni Lau Secie. Selamat malam, Susyong Soehardi, Susyong Tan Ya, Suryanto. Malam-malam. malam. Kasih Suceman diberi kesempatan ya. Ya, silakan. Kalau kita bahas setara tadi, kalau dalam keluarga, ini pengalaman Hmm. pribadi ya, Susyong. Hmm. Ya. Dulu dalam keluarga, karena anak saya kan perempuan cuma satu, laki-laki tiga. Jadi yang Hmm. laki-laki ini lebih, si ini loh lebih tekankan, oh kalian harus bisa gini, begini, begitu. Ternyata setelah kita sering dengar kata renungan master dan ikut si Pasyang, lebih memahamin gimana anak-anak ini walaupun satu keluarga, kita nggak bisa memaksakan yang besar dengan yang si Koko dengan si Dedek nih harus bisa, Koko bisa begini, Dedek harus bisa sama gitu. Ternyata nggak. Jadi sekarang belajar lebih memahami dan lebih sabar gitu. Apalagi kalau anak laki-laki kan kadang-kadang dia lebih keras kepala gitu kan. Nah, jadi kesan saya selama ikut Simpasyang itu kita belajar lebih sabar dan lebih bisa memahamin per individu, nggak semuanya bisa sama gitu. Terus dalam kegiatan kita sebagai relawan di barisan relawan suci juga, kita jadi bisa memahamin relawan si A, si B itu beda-beda kapasitas yang bisa dia bantu di kegiatan, misalnya kegiatan depo gitu. Jadi kita dulu mungkin awalnya, kesel ya si A ini eh, diulang-ulang dikasih tahu nggak ngerti gitu. Nah mungkin dulu karena sama-sama masih belajar, saya kan belum bisa mahamin. Saya bilang, kok diulang-ulang nggak ngerti ya. Belakangan kita ternyata hati kita itu lebih sejuk kalau kita bisa memahami setiap individu relawan, nggak mungkin bisa sama gitu. Jadi kita lebih ikhlas gitu. Maksudnya ikhlas tuh kita nggak terikat, terus nggak nggak kan situ mau masuk barisan relawan harus bisa begini, harus bisa begitu. Ternyata kita lebih memahamin, oh relawan ini nggak sama. Apalagi lah pusat, kita harus begini, lebih mengayomin gitu. Apalagi relawan dengan mereka meluangkan waktu, misalnya bantu kegiatan kita di Depok kah, atau kegiatan kita kunjung kasih kah, apa kegiatan kita di misalnya ada Kan Enhu, Win yang Cia itu, kita lebih memahamin eh, relawan kita itu, kita nggak bisa maksa mereka harus bisa begini begitu gitu. Jadi dengan toleransi kita tuh jadi rasa tuh damai Sesyong. Misalnya kalau oh ini kita bantu deh, walaupun dia PIC-nya kita bantu deh, nggak mungkin juga semua harus PIC yang jalankan. Itu aja Sesyong sharing saya. Karena Sesyong Sece, kalau kita sering dengar Simpasyang, terus kadang kalau misalnya ada waktu luang, bacalah buku kata-kata renungan master. Eh, Mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita lebih diberi kesabaran, terus lebih bisa memahamin individu daripada relawan kita. Jadi kita di barisan relawan suci semakin panjang dan semakin banyak toleransinya dan semakin kita bisa merangkul semua menjadi satu di barisan relawan suci. Nah, itu aja Sisyong, Kan An Sisyong Suci. Selamat malam. Luar biasa ini Luar sharing. biasa ya, Suci Ya, ini ya. Yeni Lau Secie. Ya, benar Ini ya. ini Susyong, kalau saya melihat ini Suci, dia telah meminum 4 sop suci. Ya. Dan dia sudah mulai menjalankan 6 paramita itu dengan cara, salah satu adalah bersabar itu ya. Hmm. Ya, saya rasa ini kalau kita di Suci ya, tidak Ya. ada tempat yang bukan pelatihan diri.
Hmm. Semua misi adalah master ciptakan untuk kita melatih diri. Jadi Ya. bukan kerjaan itu yang apa ya? Kalau tidak ada kerjaan kan tentu tidak ada actionnya. Tapi ada Ya. kerjaan, di sanalah kita menempa diri, mungkin Hmm. interaksi. Makanya hari ini soal kopi justru ya, air dama Hmm. bisa bersihkan. Mau air kotor, mau air apa, kalau kita sebagai manusia awam datang ke Cici, apakah semua sudah ramah pandangan? Tentu tidak juga. Hmm. Ya, jadi tentu di dalam interaksi pastilah ada gesekan-gesekan yang tidak sepandangan, tidak sepengetahuan, dan tentu di sini kita lihat cara kerja pun berbeda. Nah, saya rasa ini kita belajar, ya, belajar untuk menempatkan diri mana kita harus melakukan, di mana harus toleransi, sehingga katanya dari musuh satu pun sudah terbanyak, ya. Tapi kalau mau cari teman 1.000 pun masih kurang. Jadi betul-betul ini suatu pelajaran yang sangat berharga saya rasa ya. Tentu mudah-mudahan ya di Zoom ini seperti yang sering mendengarkan simulasian ya, ada timbul seiring waktu, ada kejaksanaan yang membuat kita makin bisa terima kondisi dan bisa melepas, ya, tidak melekat kepada hal-hal yang masih banyak ada keakuan itu sendiri. Saya rasa ini penting sekali. Dan Ya, sering saya ada tambahan dikit sih, Siong ya. Ya. Misalnya keakuan atau kemelekatan, Siong. Hmm. Dulunya kalau misalnya ada yang ngomong, ah Yeni Lau, apa, carmuk, istilahnya cari muka. Eh, eh, Dalam kegiatan semua mau diikutin, cari muka katanya. Kejar target. Saya aja nggak tahu dulunya kalau ada waktu, misalnya kita berkegiatan ada dicatat waktu kita berkegiatan, istilah kerennya katanya mau cari jam terbang yang tinggi gitu. Dulu saya bisa kesel loh, Susyong. Tapi inilah belakangnya kalau misalnya di omong, alah mau kejar ini aja, kejar jenjang gini gitu. Saya bawa senyum, Syong. Ternyata dengan senyum kita lega loh, Syong, lega. Hmm. Kita nggak kesel, kita senyumin aja, kita lega loh. Yang terus kita diam adalah diam adalah hal terbaik sih, Syong. Kita nggak usah jawab. Terus dibilang kita hanya apa kejar jenjang, nggak usah jawab, Syong. Kita tersenyum aja. Terus kita diem gitu. Diem adalah emas. Terus biar waktu yang membuktikan gitu, Syong. Jadi si Syong si C kalau ketemu kesal kita tersenyum jadi nggak kesel, Syong. Jadi lega gitu loh, plong gitu. Ya. Ya, Suci. Ya, Ya, jadi tentang Sugianto Tusyong. kan luar Terima biasa. Ya, Suci Nilau. Jadi ini kebetulan ya, saya jadi teringat ada kata perenungan master yang salah satunya saya sukai ya, Seung Suryanto juga. Jadi ini sangat cocok kebetulan Nilau Suci kan kaitan ke toleransi kan. Jadi ada kata perenungan master itu Xiao Si Sanjie Tase Paurung ya. Jadi kalau ada masalah yang kecil bersikaplah penuh pengertian. Kalau ada masalah besar, bertoleransilah. Kira-kira seperti itulah ya terjemahannya. Jadi benar ya, Seci Nilau sudah meminum atau meminum sup, yang 4 sup dan mempraktikkan sak paramita ini. Betul, 4 sup itu betul. Ya baik, sepertinya apakah masih ada sesi yang mau sharing? Ya, ini sudah 20.53 ya, ada 7 menit lagi. silakan sistem Mm-mm. yang Mungkin mau berbagi. ya, mungkin sharing terakhir ya sebelum kita masuk, mungkin apakah ada kosakata ya? Sesi ya, silakan mungkin. Ya, sepertinya belum ada ya. Ya, mungkin ya untuk para pemenang yang lain ya, kita juga sangat berharap ya. Tadi sudah ada Yenilau, Seci dan Sidik Jaya Sesium ya. Eh, para pemenang ya supaya bisa sharing-sharing nih kesan batin, pengalaman semua ya. Sangat ya saya pribadi juga sangat pengen belajar nih dan akan terus belajar.
Oke, Susyung Secie. Kalau nggak ada, apakah ada kosakata? Mungkin kita masuk ke kosakata kalau ada ya, Susyung. Ya, Ada oke. kosakata. Sepertinya ada. Baik, silakan host, Kangen. 感恩师公上人开示，感恩师哥师伯，金石苗莲花，心法相与会，kosakata 心法相。 Cingsha, pembunuhan karena urusan asmara. Caisha, pembunuhan karena urusan harta atau uang. Liyu, kepentingan pribadi atau sendiri dan nafsu keinginan atau keserakahan. 感恩师哥师伯，早上好。 Ya, Siapa Xiao Pusa. Ustaz? Kangen. Ya. Oke, apakah Susyung Secie ada lagi yang mau sharing? Ya, kayaknya sepertinya sudah tidak ada ini ya, Susyung Suryanto. Ya, ini kelihatannya dan juga waktu ya, Iya, waktu waktu. ya. Tapi ya mungkin kalau tidak ada, ya kita kangen dulu deh ya sebelumnya ya Susyung Secie ya. Kita kangen kepada Rosi Felisalim tadi ya, sama Sidik Jaya Susyong, sama Yeni Lau Secie, dan tentu kepada host dan co-host malam ini. Tadi ada Maria Krislina, ada Susanti Tali Secie, ada Susyong Onciwe, ada Susyong Suhardi, dan ada Suci Rosnawang, dan juga Sucen Susyong hadir bersama kita malam ini. Tentu kangen kepada tim Singwas yang telah bekerja di belakang layar ya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita memberi penghormatan dulu ya, Susyung Secie ya. Ya, baik. Baca Cili. Hecha, 亮佛菩萨己善人行三问讯，问讯，再问讯，三问讯。Ya, silakan duduk Susyung Secie. Ya, kangen ya Susyung Secie semua. Tentu malam ini saya juga kangen kepada Susyong Suhardi. Susyong Suryanto juga. Kangen mitra bajik saya malam ini. Jadi apa ya? Mintincien ya. Sama Susyong Secie semua. Ya, kalau kangen Susyong Secie semua. Ya, kalau ada kesalahan kami juga mohon maaf ya. Ya, betul. Mohon maaf yang dibukakan hati sebesar-besarnya. Baik, 明天见，大家加油。加油，加油，大家。安生香。感恩，师姐，师姐，感恩。北海的风有一点温柔，有一点自由，把今天交给湖水和阳光，让回忆慢慢发光。慢慢走，慢慢看尽，已经让心融入此情此景。一个人的旅行，可以潇洒，把日子过成风景。洱海的风有一点温柔，有一点温柔，有一点自由，自由。把今天交给湖水和阳光，让回忆慢慢发光。风吹散了肩膀上背了不知多久的重量，找回了我很久以前那个爱笑的模样，爱笑的模样。一个人的旅行可以很潇洒，原来放空是一件这么好的事情，不说话就听风的回答，柔柔轻轻，我的心像湖水一样慢慢清明，慢慢清明。慢
过的山，那些流不完的汗，都在这片蓝天里变得很淡很淡很淡。一个人的旅行可以很潇洒，原来放空是一件这么好的事情。不说话就听风的回答，柔柔轻轻，我的心像湖水一样慢慢清明。洱海的风有一点温柔，有一点自由，把今天交给湖水和阳光，让回忆慢慢发光。我对着自己，对着远山温柔地笑了，风吹进心里的湖，有了不一样的